indeks. Jadi Z biasa, kemudian alfanya itu lebih kecil dari indeks dibagi 2 dikali sigma per akar N dari rata-rata populasi. Itu bukan Z dikali alfa dibagi 2, bukan, tetapi Z alfa per 2, alfanya di bawah. Seperti ini ya. Z seperti itu ya alfanya. Sudah dibenarkan semua. Nanti ya perhitungannya ya. Kita ke distribusi sampling dulu. Distribusi sampling ini adalah sejumlah nilai yang didapatkan dari hasil sejumlah pengamatan yang menggambarkan penyebaran dan pemusatan data di tingkat populasi yang cenderung membentuk kurva normal. Ada yang tahu kurva normal seperti apa? Kurva normal itu seperti bell shape, seperti lonceng ya. Di sini distribusi sampling standar deviasi disebut standar error, sedangkan apabila jumlah sampel semakin besar maka standar errornya semakin kecil. Dari mana taunya? Kok bisa jumlah sampel semakin besar maka standar error makin kecil? Standar error kan sigma per akar N. Kalau bawahnya ini semakin besar pembandingnya, maka standar errornya semakin kecil. Tapi kalau dia kecil pembaginya, maka standar errornya semakin besar. Ini rumus interval kepercayaan ya, untuk rata-rata. Nah, lanjut, bisa dilihat ada di halaman 6.10 sebelum ke penetapan besaran sampel. Di situ ada interval kepercayaan 90%. Nilai Z pada tabel Z normal itu sebesar 1,645. Siapa yang masih belum bisa baca tabel normal? Dari mana interval kepercayaan 90%? Nilai Z pada tabel Z normalnya 1,645. Ada yang tahu? Gimana? Ada yang tahu? Normal. Satu 1,645. Coba dibuka halaman 9.41 tabel normal. Sudah dibuka semuanya?
Oke. Di sini dilihat ya, itu yang diarsir hanya setengah dari kurva normal. Daerah di bawah kurva normal itu jumlahannya 1. Jadi kalau dia yang diarsir setengah, berarti jumlahnya 0,5. Ya. Nah, untuk mendapatkannya 90% itu 1,645, itu caranya alfanya dari interval kepercayaan 90% berapa dulu? Alfanya 10%. Nah, karena yang diminta adalah alfa per 2, berarti berapa? Alfa per 2 berarti setengah dari 10, ya 5%. Kau jadikan desimal berapa? Desimalnya berapa? Oke, 0,05. Ya, betul. Nah, karena luas daerah di bawah kurva normal untuk tabel 9.41 itu adalah 0,5, maka caranya 0,5 dikurangi 0,05 berapa? 0,5 dikurangi 0,05, hasilnya berapa? Nah, 0,45. 0,45. Cari nilai yang mendekati 0,45 dari tabel yang ada di dalam ya. Nilai yang ada di dalamnya, bukan yang baris atas sendiri, bukan kolom yang pertama sendiri, yang ada di dalam situ. Cari nilai yang mendekati 0,45. Dia ada di mana? Di Z sama dengan berapa? Untuk Z-nya itu dibaca ke bawah dulu ya. Z-nya itu untuk yang kolom pertama itu dibaca dulu, baru nanti dilihat baris yang pertama yang 0,00 itu 1,7. Yang mana Mbak? 1,7, berapa? 1,7 berarti kan 0. Kalau untuk yang 1,700 itu kan 0,4454. 4454 berarti dia kan masih kurang. Itu Mbak Desi, untuk 1,7 itu masih kurang, Mbak. Kan sudah ada jawabannya nih, 1,645. Berarti dilihat di 1,6, dinilai Z sama dengan 1,6, kemudian tarik ke kanan di 4-nya, di 0,04. Nah, tapi di situ nilainya adalah 0,4495. Sedangkan sebelahnya itu adalah 0,4505. Nah, 0,45 itu kan ada di antara 0,4495 dengan 0,4505. Makanya dia hasilnya adalah 1,645 karena dia ada di tengahnya. Sudah bisa dimengerti untuk yang 90%? Yang belum yang di mana Mbak Siti? Cara ngelihat